Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solih dan solihah kelas 3 semua? Masih semangat ya puasanya? Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki hari keempat Sanlat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kesehatan, kekuatan, dan semangat dalam menjalankan ibadah puasa. Bersolawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Materi hari ini kita akan membahas tentang syarat wajib puasa. Nah, syarat wajib puasa adalah syarat yang harus ada ketika akan menjalankan ibadah puasa. Syarat wajib puasa juga adalah sebuah syarat yang bisa membuat puasa menjadi lebih sah dan juga tidak akan sia-sia. Tidak akan sia-sia di sini dimaksudkan bahwa puasa yang kita lakukan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara penuh. Adapun beberapa syarat wajib puasa diantaranya adalah Islam baligh, berakal sehat, suci dari haid dan nifas, menetap tidak dalam keadaan safar, mengetahui bulan suci Ramadan. Yuk kita bahas satu persatu syarat wajib puasa berikut. Nah, syarat wajib puasa yang pertama dan yang paling utama adalah harus beragama Islam atau orang Islam, yaitu dengan mengucap kalimat syahadat. Selain itu, puasa juga masuk dalam rukun Islam yang keempat. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam didirikan dengan 5 hal, yaitu persaksian tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, didirikannya sholat, dikeluarkannya zakat, dikerjakan haji di Baitullah Ka'bah, dan dikerjakannya puasa di bulan suci Ramadan. Sementara bagi orang-orang yang non-muslim atau kafir tetap diperintahkan untuk menjalankan syariat puasa. Akan tetapi perintah itu dibebankannya baginya di akhirat. Jika di dunia mereka berpuasa dan dalam keadaan non-muslim, maka puasanya tidak sah kecuali jika mereka masuk Islam atau sudah menjadi mu'alaf. Nah, jika seorang kafir masuk Islam di bulan Ramadan, maka sejak saat itu wajiblah baginya melaksanakan ibadah puasa. Syarat wajib puasa berikutnya adalah baligh. Baligh merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang sudah memasuki usia dewasa atau sudah dewasa. Dalam bahasa Arab, baligh artinya sampai. Nah, secara hukum Islam, seorang dapat dikatakan baligh apabila sudah mengetahui atau sudah mampu membedakan yang baik dan yang buruk. Kalau tanda bagi laki-laki sudah mimpi basah dan keluarnya air mani. Sedangkan tanda bagi perempuan yaitu sudah mengalami menstruasi atau haid. Jika kedua tanda di atas tidak muncul, maka batas umur seorang dinyatakan baligh dalam Islam adalah ketika sudah berusia 15 tahun. Lalu bagaimana dengan anak-anak yang berpuasa namun belum baligh? Nah, kondisi ini disebut dengan mumayyiz, yang dalam bahasa Arab artinya dapat membedakan perkara yang baik dan buruk. Nah, seorang dikatakan memiliki sifat mumayyiz itu berkisar usia 5 sampai 11 tahun, karena di usia ini anak-anak biasanya sudah mengetahui mana hal yang baik dan yang buruk. Jadi jangan khawatir ya solih dan solihah, bagi kalian yang menjalankan puasa, maka ibadah puasa kalian tetap sah meskipun kalian belum diwajibkan untuk berpuasa. Oke, syarat wajib puasa berikutnya adalah berakal sehat atau tidak mengalami gangguan jiwa yang disebut dengan orang gila. Nah, tidak gila ya. Nah, 3 golongan yang tidak terkena hukum syar'i. Orang yang tidur sampai ia terbangun, orang yang gila sampai ia sembuh, dan anak-anak sampai baligh. Nah, orang gila ini termasuk dalam 3 golongan tersebut ya, karena orang gila tidak dapat membedakan yang benar atau yang salah. Yang berikutnya adalah selain itu tidak berakal karena mabuk. Mabuk juga tidak diwajibkan untuk berpuasa. Namun ia harus menjalankan ibadah puasa setelah ia sembuh atau tidak mabuk lagi ya. Nah,
orang pingsan juga tidak diwajibkan untuk berpuasa. Berikutnya, syarat wajib puasa berikutnya adalah sehat. Nah, jika kita akan menjalankan ibadah puasa, kita harus sehat atau tidak sedang sakit, ya. Jika kita sedang sakit, dikhawatirkan jika kita menjalankan ibadah puasa, maka sakit yang diderita akan semakin parah. Kemudian jika kita tidak bisa menjalankan ibadah puasa karena sakit, maka kita harus mengganti puasa tersebut di hari yang lain sebanyak hari yang ditinggalkan. Berikutnya adalah harus kuat. Nah, biasanya orang yang sudah lanjut usia atau nenek-nenek atau kakek-kakek itu ya, sudah tidak kuat lagi untuk berpuasa. Nah, untuk orang yang sudah lanjut usia tidak diwajibkan berpuasa, namun harus membayar denda atau fidyah. Oke. Syarat wajib puasa berikutnya adalah suci dari haid dan nifas. Oke, suci dari haid. Dari Mu'adz, dia berkata, saya bertanya kepada Aisyah, seraya berkata, kenapa gerangan wanita yang haid mengkodok puasa dan tidak mengkodok sholat? Aisyah menjawab, apakah kamu dari golongan haruriyah? Aku menjawab, aku bukan haruriyah, aku hanya bertanya. Aisyah menjawab, kami dulu juga mengalami haid, maka kami diperintahkan untuk mengkodok puasa dan tidak diperintahkan untuk mengkodok sholat. Oke, jadi wanita haid dan nifas tidak diwajibkan untuk berpuasa, tapi diwajibkan mengkodok ketika sudah suci. Oke. Berikutnya adalah menetap tidak dalam keadaan safar. Menetap atau tidak dalam keadaan safar ini maksudnya kita di rumah aja, kita nggak sedang bepergian jauh-jauh gitu ya. Nah, di Indonesia tuh biasanya ada budaya tuh kalau menjelang Idul Fitri atau mau hari raya biasanya suka ada mudik atau pulang kampung. Nah, bagi orang yang dalam perjalanan atau sedang mudik ya, biasa itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa, tapi harus mengganti di lain hari sesuai firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 185, wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Nah, berikutnya adalah syarat puasa wajib berikutnya adalah mengetahui bulan Ramadan. Nah, biasanya masuknya bulan suci Ramadan itu ditandai dengan munculnya Ruqyatul Hilal sebagai penyempurna bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Puasa di bulan Ramadan juga dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, berpuasa dan berbukalah karena melihat hilal, dan apabila hilal tertutup awan maka sempurnakanlah hitungan bulannya menjadi 30 hari. Oleh karena itu, mengetahui waktu puasa Ramadan termasuk dalam syariat sah puasa Ramadan yang harus kita ketahui. Jika kita sudah melihat hilal, maka kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Namun, mungkin kemampuan untuk melihat hilal tidak semua orang bisa melihatnya ya, tidak semua orang dapat melakukan, mungkin karena kendala alat. Nah, maka dari itu ada sidang isbat yang biasanya dilakukan oleh Kementerian Agama atau organisasi Islam lainnya. Berikutnya, nah itulah penjelasan tentang syarat sah puasa Ramadan berdasarkan hukum Islam, Al-Quran, dan hadis sahih. Hendaklah syarat wajib puasa tersebut diperhatikan agar ibadah puasa kita sah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi berkah. Amin. Alhamdulillah, materi sanlat hari keempat ini Burita cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya di hari kelima yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Rahim. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf ya, kualitas gambar videonya kurang bagus, goyang-goyang.
Dan mohon maaf juga jika ada kesalahan kata dan yang lainnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye soleh dan solihah. Love you. Tetap semangat ya puasanya.